Kompetisi penalaran atau kepenulisan ilmiah pada saat ini di Indonesia tidak hanya menyasar kalangan mahasiswa, namun juga siswa SMA, SMK, dan madrasah aliyah bisa gabung. Dan pada kesempatan kali ini sob, kita akan mencoba unboxing PIN 6 atau Pekan Ilmiah Nasional ke-6. And let's go! Halo sob, masih ditemani oleh Jagat Lomba. Seperti saya bilang tadi, pada video kali ini kita akan coba unboxing PIN 6 yang diadakan oleh UKM Penelitian UNILA, Universitas Negeri Lampung yang ada di Lampung, Sumatera. Dan ada beberapa hal menarik yang coba dihadirkan oleh PIN yang ke-6 ini. Salah satunya tema besar dan mungkin bahkan subtemanya yang sangat banyak. Artinya bahwa UKM penelitian di sini mencoba terbuka. Siapapun sobat jagat, dari manapun sobat jagat latar belakangnya bisa join ke sini, ke PIN 6. Paling nggak apa saja subtema besarnya dan subtemanya kita akan coba unboxing satu persatu. Kita melihat sob, tema besarnya di sini kata kuncinya adalah SDGs 2030, sangat relevan sekali untuk sobat jagat yang masih siswa dan mahasiswa. Kali ini PIN mengambil tema besarnya dengan judul Inovasi Generasi Emas Indonesia melalui optimalisasi sumber daya dan iptek dalam mewujudkan SDGs 2030. Sudah saya bilangin tadi sob di awal video bahwa ini diperuntukkan oleh mahasiswa dan sobat jagat yang masih siswa. Siswa SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Yang SMP dan SD tidak bisa ikut. Kalau mau ikut nanti kita ada kompetisi yang lain. Oke sob, kita lihat subtema yang ditawarkan di kompetisi PIN ke-6 ini ada 12. Ada dari sains dan teknologi, pertanian, energi terbarukan, kesehatan, industri, hukum dan kebijakan, lingkungan, pariwisata, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, sampai juga subtema ke-12 adalah pangan. Artinya secara nggak langsung dari manapun latar belakang jurusan sobat jagat yang pengen ikut PIN ke-6 ini adalah tentu bisa saja gitu. Dari jurusan hukum, dari VIA, misal dari ekonomi bisnis, ataupun dari teknologi pertanian, dari teknik, dari pertanian, peternakan, perikanan, bisa join ke sini, ke PIN 6. Kita lihat sob, untuk persyaratannya adalah di sini mahasiswa D1, D3 aktif pada perguruan tinggi di Indonesia. Yang tidak aktif ya tidak bisa ikut. Dan juga untuk yang siswa atau siswi sekolah menengah atas, SMA, SMK, dan madrasah aliyah derajat seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya sobat jagat yang SMA saja, tapi sobat jagat yang SMK dan madrasah aliyah bisa join kok ke PIN 6 ini. Lomba bersifat kelompok terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa. Diperbolehkan dari tahun angkatan dan disiplin ilmu berbeda, tapi paling tidak dari institusi yang sama. Artinya gini sobat jagat yang mahasiswa itu harus satu kampus, walaupun beda program studi tapi bisa join karena masih satu institusi dari universitas yang sama itu. Ataupun yang misal dari yang SMA ada kakak kelas 12, kelas 11 bisa kok round the team mereka dari kelas ada yang 3 orang, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi kelas 12 bukannya mau ujian gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau masih bisa ikut ya diskusikan sama gurunya masing-masing. Setiap peserta diperbolehkan mengirim lebih dari satu karya. Oke, silakan sob. Setiap peserta hanya diperbolehkan menjadi ketua pada satu karya, jadi tidak boleh rangkap-rangkap ketua. Udah dijelaskan sama panitia gitu. Jadi ketua di satu tim saja. Susah kalau banyak tim, takutnya nggak ke-handle. Panitianya udah baik. Karya bersifat asli dan belum pernah menjuarai ajang kompetisi serupa. Ini adalah kebiasaan sekali sob, udah menang juara di kompetisi A, dilombain lagi ke kompetisi yang lain. Nggak boleh. Cari ide yang lain, masa nggak bisa? Bisa dong. 7. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Persyaratan lebih lanjut bisa cek di website ukmpenelitianunila.com. Langsung bisa diakses. Timelinenya paling nggak ada sekitar 1 atau 2 hari dari video ini setelah di tag atau di upload. Karena videonya
kompetisinya udah lama publis, tapi setelah tim Jagat mencoba cross check lagi, ada beberapa poin hal yang sangat menarik di sini untuk coba di unboxing dari PIN ke-6. Karena kompetisinya pun sudah lumayan tua, yaitu masuk tahun ke-6. Tanpa kegiatan, paling nggak Sobat Jagat kita ini gelombang 3, ini ada gelombang 3 28 Juni, paling nggak 1 sampai 2 atau 3 hari ke depan setelah video ini dipublish itu tutup hanya buat abstrak. So masa nggak bisa buat abstrak segala buat aja. Nanti baru pengumuman abstraknya sekitar tanggal 30 Juni baru ada full paper. Full papernya pun menurut saya so long time, dari bulan Juli sampai bulan ini terlihat adalah September gelombang 3. Paling enggak bisa masuk ke gelombang 1, 2, tapi saya yakin pasti kebanyakan di gelombang 3. Gak tahu kenapa. Bukan gak tahu kenapa, karena kita hobi deadliners. Jadi itu tolong diperhatikan sob. Abstrak masih bisa, saya yakin masih bisa dikejar gitu. Ada pengumuman finalis, 15 finalis, ada technical meeting dan acara puncak pekan ilmiah ke-6. Ini sob, link pendaftaran siswa. Ini siswa PIN 21. Linknya adalah bit.ly/siswa PIN 21. Kemudian yang mahasiswa bit.ly/mahasiswa PIN 21. Biaya pendaftaran abstrak gratis. Ya, tapi ada abstrak gelombang 1 gratis, gelombang 2, gelombang 3, dan saya yakin pasti Sobat Jagat banyak di gelombang 3 yaitu 25.000. Soalnya siapa yang menjadi deadliner? Sila kita semua dong, karena itu udah menjadi kebiasaan kita. Full paper masih sangat terjangkau sob. Berarti kalau dalam satu tim anggaplah ada 3 orang, kalau dibagi 3 masih terjangkau sekali. Paling nggak daripada Sobat Jagat nongkrong di kafe. Tapi perlu juga sih nongkrong di kafe untuk ngerjain full paper gitu, karena nggak semuanya konsen ngerjain di kamar atau di kos. Tapi sekarang lagi pandemi ya, jadi nggak bisa nongkrong di kafe. Jadi jangan nggak bagus nongkrong di kafe kalau masa pandemi. Nah, tapi nggak tahu juga. Oke, ada hadiah baik siswa dan mahasiswa dibagi menjadi 2. Sini kalau kita lihat sob, ada juara 1, 2, 3 sampai ada best presentation, best paper, dan juga best expo. Ada taman best expo juga. Begitupun yang mahasiswa ada. Dan di sini ada hal yang menarik buat saya untuk Sobat Jagat yang masih siswa. Di sini PIN seperti saya pantau dari tahun-tahun sebelumnya sepertinya ada piala bergilir. Dan ini adalah piala bergilir BPTM LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk siswa dengan poin tertinggi. Lumayan dapat piala bergilir. Bukan lumayan, sangat worth it sekali untuk siswa yang mendapat piala bergilir, apalagi dari instansi sekelas LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, satu-satunya instansi non kementerian dalam bidang riset di Indonesia yang Sobat Jagat tentunya concern di penelaran dan keilmuan sudah sangat tidak asing dengan LIPI gitu. Dan ini sangat worth sekali untuk siswa dan bisa menjadi portofolio. Kemudian ini kontak, langsung gas chat aja yang KTI mahasiswa dan siswa di chat. Ini link buku panduannya, nanti kita coba cek. Nah, dan ini saya bilang tadi di awal, supported by LIPI. Sobat Jagat yang masih siswa worth it. Yang mahasiswa pun nggak kalah worth it, karena ini lomba bersifat sangat terbuka untuk dari berbagai disiplin ilmu bisa join ke PIN 6. Coba kita lihat buku panduannya sob. Ini untuk yang mahasiswa. Saya sudah saya sudah membaca kedua bukunya, kurang lebih hampir sama siswa dan mahasiswa, tapi hanya berbeda. Ada beberapa poin yang sedikit berbeda gitu. Latar belakang, oke, saya rasa pun Sobat Jagat bisa iseng-iseng membaca buku panduannya. Kenapa event ini muncul gitu. Dan sekali lagi sob, saya pernah menjelaskan di kelas dulu bahwa coba baca buku panduan apa yang pengen atau diminta oleh panitia kepada peserta gitu. Kalau saya lihat di sini adalah ini menjadi latar belakang, bisa Sobat Jagat garis bawahi bahwa masih ada kaitannya dengan
virus COVID-19 masih ada, masih ada kaitannya. Dan di sini adalah goalsnya adalah kehidupan akan berpengaruh, namun kekhawatiran tidak sesuai harapan yang kenyataan tersebut dapat menumbuhkan inovasi-inovasi. Ya kita tahu sob, pasti kalau kita terdesak akan ada saja muncul inovasi-inovasi. Ya ini seperti saya bilang tadi sob, terkait tema besarnya ini kaitannya sama SDGs dan Indonesia Generasi Emas. Kemudian subtemanya ada 12 dan saya bilang bahwa saya sebutkan tadi ini bersifat terbuka dari manapun sobat jagat, latar belakang program studi ataupun sobat jagat yang siswa yang anak IPS bisa tuh masuk ke pariwisata, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum dan kebijakan. Ataupun sobat jagat yang IPA ketika siswa bisa tuh ambil saintek, pertanian, energi terbarukan, kesehatan. Ini sangat adil sekali menurut saya sob. Tapi karena kadangkala ada event KTI untuk siswa itu temanya berat sebelah ke jurusan, salah satu jurusan misalnya jurusan A, jurusan B gitu. Dan ini sobat jagat dari dan sobat jagat dari siswa bisa join. Begitupun yang madrasah aliyah ataupun yang SMK. Menurut saya masih bisa sangat join sekali sini. Yang SMK kan ada banyak sekali SMK jurusannya sangat banyak sekali, bisa mungkin saintek mungkin bisa masuk, kesehatan bisa masuk, SMK kesehatan ada loh. SMK pertanian juga ada gitu. Itu pun yang madrasah aliyah dengan kajian minatnya yang itu ada IPA dan IPS juga gitu. Bisa kok join ke PIN 6 ini, bisa sangat terbuka gitu, tidak berat sebelah ke satu jurusan karena kan lomba seperti itu gitu. Dan ini PIN mencoba menghadirkan untuk ke perbukaan itu tujuan kegiatan. Oke, sifat saya kira pun sobat jagat harus bisa memperhatikan orisinil ya, belum pernah dipublikasikan di sebelumnya, jangan pernah dipublis di jurnal terus Anda coba-coba ikut lomba karya ilmiah. Wahai sobat mahasiswa, carilah ide yang paling baru. Karya terus bersifat objektif, tidak mengandung sara dan didukung oleh fakta yang aktual. Aktualnya adalah kalau bisa ya sobat jagat, siapapun itu siswa mahasiswa, kalau bisa datanya itu 3-5 tahun terakhir. Jangan pakai data 20 tahun terakhir. Tapi kalau sebatas itu teori, misal rumus Mendel ataupun perhitungan genetika untuk hereditas ataupun teori-teori lainnya yang itu tidak memungkinkan ketemu lagi di tahun 2021, ya it's fine. Tapi kalau untuk soal data, misal produksi padi, produksi kedelai, ya kalau bisa 3-5 tahun terakhir. Syukur-syukur 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu akan menjadi sangat worth it sekali. Berarti ini datanya sangat urgent gitu. Karena kalau sobat jagat pakai data yang 20 tahun yang lalu itu udah basi gitu ya bahasanya. Kecuali kalau teori tadi kayak hukum Mendel. Sampai sekarang nggak ada hukum Mendel ke-5, ke-6, gitu, ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya. Oke, penulisan sistematis. Oke, persyaratan umum tadi sudah coba kita bacakan sob. Ini tolong diperhatikan lagi, abstrak, persyaratan full paper. Oke. Ketentuan umum. Oke, terus referensi pakai format Harvard Referencing Standard. Silahkan sob. Ini malah dikasih sama contoh dari mahasiswanya, dari panitia PIN. Penilaian ini tolong diperhatikan sob, bobot-bobotnya menurut saya kurang lebih hampir sama dengan beberapa event lomba yang coba kita unboxing kemarin sob. Tolong diperhatikan nilai-nilai sekiranya berpotensial pemanfaatannya. Kemudian yang presentasi tolong diperhatikan sob. Ini diskusi, wah 50. Presentasinya bagus, tapi diskusinya cuma satu orang yang menjawab, ya gak bagus juga sebenarnya. Nah gitu. Karena di sini ada kayak kemampuan cara sikap dalam menjawab pertanyaan dari dewan juri. Paling nggak presentasi dan diskusi itu imbang, jangan sampai jompang. Presentasinya seperti ayam sakit, diskusinya seperti orang berapi-api orasi, ataupun sebaliknya. Presentasinya mengapi-api, diskusinya seperti ayam sakit. Ditanya juri, ya nggak tahu, kok tanya saya gitu. Nah nggak gitu juga. Tahap seleksi ada abstrak, karya dan grand final September. Menurut saya timeline sangat menarik sekali dan masih bisa
worth it. Dan ini presentasinya 10 menit, tanya jawab 10 menit. Tulis yang sudah dikirim menjadi hak panitia. Oke, keputusan juri dapat 3 bulan. Ini timelinenya sob. Tadi aku menang. Oke, ada backer 10 juga. Oke, lampiran juga ini adalah contohnya ada. Oke, sangat clear sekali ini. Tolong diisi dengan sesungguh-sungguhnya yang benar, jangan sampai ngedit. Ini untuk yang siswa menurut saya hampir sama, kurang lebih sob. Persyaratannya di ini ya, lagi-lagi ada 12 subtema, menurut saya sangat worth it sekali. Siapapun sobat jagat dari manapun latar belakangnya, paling nggak memenuhi syarat. Artinya bahwa ya paling nggak mahasiswa aktif gitu, ataupun siswa yang aktif. Kalau nggak aktif gimana mau lombanya? Nggak bisa dong. Nah, kurang lebih sama untuk yang siswa juga. Dan mungkin itu saja sob untuk unboxing dari PIN ke-6. Dan by the way, secara pribadi saya sangat suka logonya PIN. Logo PIN 6 ini sangat bagus, simple tapi ngena gitu. PIN bagus logonya, dan kompetisinya juga sangat bagus, terbuka. Apalagi untuk sobat jagat yang masih siswa, dapat piala penggilir dari LIPI. Kapan lagi lu dapat piala penggilir seperti itu? Dan mungkin itu saja sob yang bisa kami sampaikan, bahwa kalau ditanya apakah worth it sekali dengan latar belakang kita yang berbeda-beda ini. Tidak, apalagi yang siswa ya, kadang saya bilang tadi siswa ada yang subtemanya itu jompang ke satu jurusan, tapi ini mencoba untuk adil ke semua jurusan. Pada dasarnya kan kalau yang siswa tuh kalau nggak IPA, IPS, lepas yang SMK ataupun madrasah aliyah gitu, kadang-kadang itu jompang sebelah, jurusan A, jurusan B. Tapi ini PIN mencoba hadir untuk mengharapkan keterhadiran siswa, apalagi dengan penawaran piala bergilir dari LIPI. Kemudian yang mahasiswa pun kita dari prodi yang beda, jurusan yang beda, tapi di sini PIN mencoba hadir untuk kita semua. Dan mungkin itu saja sob untuk unboxing pada LKTI and PIN ke-6 ini yang diadakan UKM Penelitian Unila. Apakah worth it? Worth it. Silakan dicoba. Latar belakang apapun sobat jagat, selama masih mahasiswa aktif, ya kenapa nggak dicoba gitu. Oke, dan sampai jumpa.